Pokoknya gitu. Saya ngerti bahwa sekarang reopening ekonomi, jalan udah macet banget, ya kan? Jalan di mana-mana udah macet, orang udah pada balik kantor, ada yang WFH juga sih, tapi ada yang balik kantor juga. Udah mulai reopening ekonomi, mungkin teman-teman akan ada kesibukan dan lain-lainnya. Dan mungkin teman-teman dulu trading saham karena gue nggak ada kesibukan, gue bosan di rumah, gue mau trading, buka rekening saham. Kalau udah balik dengan kesibukan Anda dan Anda merasa saya nggak bisa mantau ini at least 1 jam 2 jam sekali misalnya gitu ya, jangan sisakan saham dalam portfolio Anda kecuali portfolio itu untuk invest. Tapi ingat, jangan sampai saham nyangkut dibilang buat invest, padahal awalnya untuk trading. Itu namanya trader bunglon, bisa berubah warna gitu, bisa berubah, bisa kamuflase. Jangan sampai kayak gitu. Binatang bagus bunglon warnanya, tapi kita sebagai trader bocos. Oke, lanjut. Lalu di sini ada apa lagi nih ya? Indi gimana Koreo dari Iam? Dari mana nih? Dari Bon Cat. Indi. Nah, kayaknya Indi akan masuk dalam newsletter kita untuk besok pagi. Kita ngebahas Indi, teman-teman. Jadi besok pagi akan ada newsletter, pengiriman newsletter kalau nggak salah tentang Indi. Yes, tentang Indi. Dia lagi ngebentuk flag, istilah kurang lebih lah ya, agak mirip flag seperti itu. Dan itu ada potensi. Cek aja nanti di newsletter Anda, tulis email Anda di kolom komen, nanti kita akan compile, tim kami akan compile untuk dimasukkan ke free newsletter. Ini free untuk semuanya gitu. Lanjut, ITMG masih bisa entry nggak? Buying weakness masih oke. Tapi jangan beli di level sekarang karena walaupun masih bisa naik lagi, tapi resikonya udah nggak masuk kalau beli di level sekarang. Buying weakness lah kalau ada koreksi sekitar 3%-an sampai 5%. Kalau. Oke. Lalu apa lagi di sini ya? Dari Bu Aywi Bowo. Malam Pak Rio, Pak, apakah SII berpotensi tutup gap di 5.800 sama 5.600? Oh, itu yang ini ya, Bu ya. Oke. Nih. Saya mau kasih lihat di sini. ASII. Kelihatan nggak di sini? Oh, enggak ya. Oke, ini saya mau coba kasih lihat ASI. Jadi ASI ini sesuatu yang bagi saya very special stock. Entah ada apa. Karena apa? Karena di sini ada gap yang lumayan dalam di bawah. Ini nih, yang warna merah ini. Ini ada gap. Yang nggak ketutup, teman-teman. Belum ketutup. Jadi kalau AS ini nggak bisa bertahan di atas, let's say 6.700 di sini, mungkin dia akan nutup. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 6.700, ini kelihatannya akan lanjut lagi. Gitu. Ini untuk ASI ini. Ini menarik nih. Jarang sekali saham blue chip yang menyisakan gap sebesar ini selama ini. Entah ada suatu story yang menarik atau memang ini akan tertutup. Cuman kalau secara teknikal ini disebut sebagai runaway gap. Gitu ya. Jadi ini sinyal bahwa AS ini ada sesuatu yang menarik. Selama gap ini tidak tertutup, ini sih untuk trader oke banget di ASI. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba lihat nih. Pak Aceh Pabi, PTBA yang ada di portfolio sudah dapat return 50%. Wow, keren Pak. 50%. Apakah baik di hold sampai beggar kayak harum? Nih, PTBA itu kan labanya gede. Penjualan naik, labanya naik, EPS-nya naik, otomatis dividen naik. Saham pemerintah selalu bagi dividen karena dividen merupakan salah satu penerimaan non pajak untuk pemerintah di sana. Nah, artinya PTB hampir pasti sih harusnya ya akan bagi dividen.
Coba kita lihat trennya di sini. PTBA. Oke, di sini PTBA. Ini masih uptrend banget, Pak. Ini masih uptrend banget. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ini masih uptrend banget. Menurut saya, ini kalau PTBA ini bertahan di atas 3630 garis merah ini, maka ini masih tetap hold, Pak. Karena nanti Bapak coba hitung deh. Bapak coba hitung. Dengan asumsi EPS yang sudah ada, kalau PTB bagi dividen, let's say, saya rasa cukup moderat, kita bilang dia akan bagi 60%. 60% kan kemarin-kemarin bisa bagi sampai 70-an persen kan. Anggap 60%. Itu yieldnya berapa? Itu saya rasa bisa 10% lebih. Maka cenderung harga akan mengarah untuk naik 10%-an lagi. Tapi pada dasarnya bisa jadi lebih tinggi lagi. Kalau market itu optimis banget, pasti akan lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya nih Pak, udah 50%. Kalau menurut saya, tetap di hold. Selama tadi di atas 36 ini, 3630. Oke, 3630. Ini dia. By the way, ini gambar apa sih? Ini warna apa sih kayak gini nih? Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh agak beda ya teman-teman ya. Bukan seperti moving average yang kita pakai yang umum di sini nih. Nah, ini kan MA ya. Kalau ini kan moving average ya. Moving average itu kan kadang suka kejauhan nih dari harga nih. Ini jauh banget nih dari harga gitu kan. Nah, kita pakai gambar ini. Ini tuh adalah profit trader modul. Jadi tampilan ini adalah profit trader modul. Kita bisa pakai garis biru dan merah ini sebagai trend follower. Kita bisa pakai garis titik-titik biru dan merah ini sebagai swing trading untuk buy on weakness di sini. Nih, untuk buy on weakness. Atau kalau teman-teman lihat misalnya ada row gitu ya. Ada row di sini. Nih, garis-garis merah titik-titik ini adalah level buy on weakness. Biru juga buy and weakness di sini. Jadi modul profit trader ini tuh bisa dipakai untuk buy and hold saham yang rally, yang uptrend, nyimpen lama yang rally, atau juga bisa untuk swing trading, buy low sell high, buy low sell high. Itu juga bisa. Dan di sini ada warna-warna trend. Jadi ini kayak teman-teman lihat Google Map lah. Kayak teman-teman lihat Google Map. Kalau hijau lancar, kalau merah, waduh macet banget. Kayak malam ini nih macet parah gitu ya. Nah, itu adalah profit trader modul. Teman-teman nanti bisa, itu adalah modul yang spesial kita buat di TradingView. Jadi teman-teman perlu subscribe ke profit trader modul itu. Nanti teman-teman cek aja di website kami, galerisaham.com/modul, MODUL. galerisaham.com/modul. Nanti teman-teman bisa lihat ada paket-paket yang teman-teman bisa ikutin. Mau 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Dan tentunya itu special price. Itu ada diskon 50% untuk teman-teman trader di Indonesia. Karena kalau untuk di global trader itu tentu dengan mata yang lebih tinggi. Gitu ya. Cek aja teman-teman. galerisaham.com/modul, MODUL. Tinggal dicek. Dan ini bekerja di TradingView. Jadi teman-teman harus punya TradingView. Gitu ya. Harus punya TradingView. TradingView adalah aplikasi charting yang paling enak untuk dipakai untuk belajar hingga untuk cari cuan di sana. By the way, teman-teman kalau kalau yang hanya ini hanya yang kalau belum pernah pakai, belum punya akun TradingView sama sekali, teman-teman DM akun Galeri Saham. DM aja nanti abis IG live ini berakhir gitu ya. DM mau minta link TradingView dong gitu. Nanti kami akan kasihkan link. Benefitnya apa? Pertama, teman-teman bisa pakai untuk buka akun TradingView gratis. Kedua, kalau teman-teman merasa mau ambil paket yang disediakan oleh TradingView, bawaan TradingView ya, real time atau multi time frame atau misalnya aplikasinya layar gede-gede kayak gini nih. Tuh kayak gini nih. Tuh. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tampilan TradingView dalam 2 monitor seperti itu. Ditambah nanti di laptop itu. Itu tuh teman-teman butuh upgrade TradingView juga. Itu ada special discount juga dari mereka. Jadi nanti
teman-teman tinggal DM aja ke akun Galeri Saham Instagram ini, mau minta link TradingView dong gitu. Setelah dikasih link, baru nanti Anda buka TradingView-nya. Jadi jangan buka langsung, jadi tunggu link itu aja di sana ya. Bisa pakai gratis untuk TradingView doang ya, pakai gratis. Dan teman-teman bisa dapat special discount kalau teman-teman mengambil paket bawaan dari TradingView, real time chart lah, data bursa global lah, dan lain sebagainya. Pokoknya enak banget deh. Nanti kalau kita lagi bikin free webinar, kita akan pakai TradingView dan teman-teman bisa belajar bareng. Ingat ya, ini cuma untuk akun TradingView. Kalau teman-teman mau ikut yang ini, Profit Trader Modul, ini beda. Ingat ya, ini beda. Jadi untuk akun TradingView aja. DM, jangan lupa. Nanti pasti dikasih. Oke, lanjut. Dari Pak Hendra Joshua. Pak mau bertanya, menurut Bapak sektor apa yang akan sangat berkembang untuk 5-10 tahun ke depan? Wow, berhubungan dengan faktor fundamental ekonomi, saham sehat Pak. Bentar Pak, saya minum dulu. 5-10 tahun ke depan. By the way, ini target harga nih. Kelihatan nggak sahamnya apa aja? 5-10 tahun ke depan. Oke. Pak, gini Pak. Saya nggak muluk-muluk. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan seperti ini. 5-10 tahun ke depan, bisnis apa yang akan selalu ada? Bagi saya, yang selalu adalah bisnis keuangan dan makanan. Termasuk badan. Udah kebayang ya apa ya? Dan perut. Sandang. Apa aja tadi? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, perut, papan, rumah. Tapi masalahnya kalau emiten properti saya kurang suka. Kenapa? Karena emiten properti itu seperti saya lebih suka invest di propertinya daripada emiten properti. Intinya gitu. Karena emiten properti bisa aja ada yang bangkrut. Misalnya gitu ya, yang merugi. Tapi kalau kita beli propertinya, itu beda cerita. Apalagi beli di harga miring gitu. Sandang, pangan, papan. Dan semua itu butuh apa? Butuh uang. Bank. Bank adalah bisnis paling tua yang ada di dunia ini bagi saya. Dan ada satu lagi, cuman gak enak saya ngomongin apa. Gitu. Jadi lupa minum deh. Gitu ya Pak Hendra ya. Lanjut. Lalu dari Pak Hengki Jonathan, tolong undang saya ke grup gratis yang menyediakan stock pick. Jangan Pak, stock pick itu nggak penting. Teman-teman, saya mau kasih tahu nih ya. Stock pick tidak penting. Mau setinggi apapun harga naik, kalau kita nggak punya dasar, reasoning, alasan membeli, maka ujung-ujungnya naik dikit dijual. Kalau kita sangat percaya dengan seseorang di sana yang bilang harga 500 bisa 1000, maka ketika harga 500 baru naik dikit dia turun ke 200, kita selalu ingat angka 1000-nya. Jadi saya nggak menyarankan stock pick. Kenapa? Nyari stock pick itu nomor 2. Yang paling penting adalah belajarnya. Gitu. Teman-teman, Bapak ikut masuk newsletter kita aja. Kita selalu memberikan analisa setiap hari, insight technical setiap hari berbasis tren. Ada kalimat yang disampaikan, ada reasoning yang disampaikan, sehingga teman-teman bisa belajar. Tulis email Anda di kolom komen. Tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter, nggak perlu repot-repot daftar. Oke. Lalu siapa lagi nih? Nah ini nih dari Pak Aris Wira Pratama, ini keren nih. Disiplin cut loss menghasilkan konsisten cut loss. Yes, itu penting. Asal cut lossnya itu di cara yang tepat. Karena saya pribadi sebagai trader, oke, sebagai trader, saya bisa bilang bahwa cut loss tuh banyak nggak sih? Banyak, teman-teman. Banyak terjadi cut loss, gitu. Tapi cut lossnya cuma 5%, 7%, 5%, 7% dengan posisi mungkin 10 dari portfolio gitu kan, nominalnya kecil-kecil gitu kan. Tapi sekali dapat rally itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak cut loss, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah
beli 10 saham dalam satu portfolio, semuanya nyangkut. Enggak, jangan. 7 nyangkut, 3 naik 5% dijual, turun 50% disimpan. Ujung-ujungnya ketika kita mau beli saham yang bagus, kita jadi takut. Gila. Daripada gue nyangkut lagi, ini udah untung, naik dikit dijual aja. Turun banyak, diinvest. Naik dikit dijual, turun banyak, diinvest. Jadi, cut loss itu penting, teman-teman. Kalau bagi saya, cut loss adalah kunci kesuksesan. Bener, serius. Dalam bisnis kan gitu juga kan. Jangan rugi gede. Jaga bisnismu, jangan sampai rugi gede, jangan sampai bocor gede. Ujung-ujungnya bisa nanti untung. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari Bio Green Kristanti, yang tidak bisa cut loss karena ARB terus, gimana ngatasinnya? Nah, ini bisa nggak mau Bu, ini susah. Jadi kami pun ada beberapa saham di portfolio itu yang nggak bisa di cut loss karena ARB terus. Contohnya salah satu adalah MTech. Gimana ya? Ya, bagi saya gini sih, positifnya gini. MTech hanya satu dari beberapa saham di dalam portfolio yang ternyata ARB, yang lainnya kan enggak. Jadi kita harus fokus untuk manage yang bisa dijual dulu kalau trennya jelek. Tapi jangan sampai teman-teman punya saham yang bagus, kayak contohnya ITMG, PTBA, market jelek malah dijual. Enggak, kenapa? Dia tetap bagus, dia tetap naik terus. Teman-teman punya saham kayak Temas, market jelek dijual, tapi dia tetap bagus gitu loh. Jadi nggak semua saham itu harus latah dijual gitu. Itu enggak gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi kita harus lihat yang trennya jelek. Contohnya apa? Arto contohnya gitu kan. Apalagi misalnya BBYB. Apalagi misalnya ketika waktu itu adalah Antam misalnya, seperti itu. Dan beberapa hal lainnya. GGRM misalnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, dari Pak Hengki Jonathan, kalau sampai konsisten cut loss, harus ubah cara trading nggak sih? Saya dulu juga gitu, semenjak berhenti trading jadi nggak pernah cut loss lagi. Semenjak berhenti trading nggak pernah cut loss lagi, ya iyalah, portonya nggak ada saham. Jadi gini, teman-teman, mungkin saya rasa dari topik hari ini, saya jadi lupa tulis topik hari ini. Market anjlok, porto harus ikutan anjlok. Gitu ya, ini topik hari ini ya. Nah, jadi konsisten cut loss itu penting banget. Penting banget, teman-teman. Itu penting banget. Gitu ya. Itu penting banget. Kenapa? Karena di stock market kita harus menjaga pikiran kita. Karena kita selalu disuguhi dengan cerita-cerita yang indah. Setuju nggak? Labanya naik, asing tertarik invest, akan ekspansi, mau melakukan digitalisasi, mau bla 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 segala macam, harganya juga kagak, gitu kan? Nah, kita harus rasional dengan cara apa? Kalau berita bagus, harga nggak naik, bisa dua. Kita tahu berita itu sendirian, gak ada yang tahu. Atau yang kedua, semua orang udah tahu dan biasa aja, gak ada yang menarik, lu ngapain beli, gua aja gak beli.